Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Oke semuanya, apa kabar hari ini? Baik. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga nanti apa yang kita pelajari, apa yang kita bahas bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kita katakan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kira-kira sudah siap untuk pembelajaran Quran hadis. Materinya ini nanti tentang hadis ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, maka kita absen dulu. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir. Oke, itu ya. Nah, oke, selanjutnya kita mulai pembelajaran. Sudah siap? Ya, oke, silakan disiapkan bukunya. Sudah keluar semua bukunya? Oke. Ya. Selanjutnya silakan dibuka materinya. Nah, sebelum kita ke materi hadis, untuk pembelajaran selanjutnya sebelumnya ya. Pembelajaran sebelumnya materi apa? Kemarin masih ingat? Al-Quran. Oke, kemarin materi Al-Quran. Apa sih? Kita mengulas kembali di materi sebelumnya. Kira-kira masih ingat atau tidak? Ya. Oke, materi Al-Quran. Nah, pengertian Al-Quran kira-kira apa? Menurut bahasa. Ya, siapa yang bisa jawab angkat tangan? Oke. Membaca. Oke. Al-Quran menurut bahasa artinya membaca. Dari kata apa itu? Qara'a yaqra'u Qur'anan. Oke. Tepuk tangan untuk teman kita. Betul ya? Betul. Qara'a yaqra'u Qur'anan itu asal kata dari Al-Qur'an menurut bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, menurut bahasa Arab. Kemudian masih ingat nama-nama dari Al-Quran yang kemarin? Apa? Coba. Ada berapa namanya? Oke, ada 5. Kita ke materi saja, langsung kita ke materi, yaitu yang pertama kaitannya dengan pengertian hadis. Pengertian hadis. Pengertian hadis di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengertian hadis menurut bahasa. Pengertian hadis menurut bahasa itu sesuai dengan dari bahasa Arab. Ya, dari bahasa Arab yaitu hadatsa. Hadatsa artinya apa? Cerita. Artinya cerita atau baru. Hadasa itu baru atau cerita atau juga bisa berita. Nah, sedangkan menurut istilah kalau bahasanya dari bahasa Arab kemudian artinya cerita. Kalau menurut istilah, yang kedua adalah menurut istilah. Menurut istilah itu dalam bahasa Arabnya aqwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'aluhu wa aqwaluhu. Jadi perkataan aqwalun Nabi, segala ucapan, kemudian perbuatan dan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya hadis. Yang dinamakan hadis itu tidak hanya perkataan Nabi, tapi juga perbuatan Nabi dan juga keadaan Nabi seperti apa itu juga bisa dikatakan hadis. Kemudian perkataan beliau, perbuatan beliau itu hadis. Kemudian
ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan au fi'lan au takriran. Oke, itu dari materi yang kita pelajari hari ini. Nah, kira-kira sudah jelas? Ada yang perlu ditanyakan? Oke, mulai dari pertanyaan, apa pengertian hadis, kemudian pembagian, kemudian kedudukan hadis, kemudian fungsi hadis. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silahkan, ini tugas kelompok ya, kita diskusi ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita coba diskusikan beberapa hal kaitannya dengan hadis tadi. Kemudian nanti kita hasil dari kelompok silakan dipresentasikan, atau kalau nanti tidak memenuhi jamnya, terlalu lewat jamnya, bisa ditulis di kertas. Itu ya, silakan mengelompok dulu, silakan didiskusikan, dengarkan tugasnya, dulu. Silakan berkelompok dulu. Oke. Silakan mengelompok berkeliling, muter. Oke, silakan muter sesuai dengan kelompok masing-masing. Oke, sudah berkelompok ya. Nah, sekarang tugasnya adalah untuk masing-masing kelompok. Yang pertama, silakan diskusikan dalam kelompok kamu mengenai peran Al-Quran dan hadis dalam memberikan panduan moral bagi umat Islam. Diskusikan dalam kelompok kamu mengenai peran Al-Quran dan hadis dalam memberikan panduan moral bagi umat Islam. Bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku individu dan masyarakat muslim. Tugasnya sebagaimana yang ada di halaman 17 itu. Silakan dilihat halaman 17. Coba didiskusikan. Oke, sudah selesai? Ya, silakan cepat didiskusikan. Hasil pekerjaannya nanti di buku saja ya, di kertas saja, karena nanti kalau presentasi ke depan waktunya sudah mepet, sudah tidak. Oke, sudah semua? Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Oke, sudah semua. Silakan hasilnya dikumpulkan. Kemudian silakan kembali ke posisi semula.
Hasilnya dikumpulkan, kemudian kembali ke posisi semula. Langsung kembali ke posisi semula. Oke, semuanya tugasnya sudah dikumpulkan, kemudian materi sudah kita laksanakan. Kira-kira masih ada yang perlu ditanyakan? Oke, sebelum kita tutup, saya perlu mengulas kembali. Nah, kira-kira sudah paham semuanya atau belum? Masih ingat atau belum? Masih ingat atau sudah lupa? Ayo. Apa yang kita pelajari hari ini? Quran hadis. Oke, pengertian hadis menurut bahasa apa? Yo. Baru atau cerita atau berita. Dari bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Dari bahasa Arab apa? Oke. Kemudian fungsi hadis apa fungsi hadis? Ada berapa? Ayo, ada berapa? Ada 4. Yang pertama, menentukan hukum yang ada dalam Al-Quran. Yang kedua, merinci hukum-hukum Al-Quran yang global. Nah, kemudian membatasi ke umuman Al-Quran. 4, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Jadi, hadis merupakan pedoman bagi manusia setelah Al-Quran. Maka dengan demikian kita harus melaksanakan atau melakukan hal-hal sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak boleh melanggar apa yang menjadi ketentuan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Nah, oke. Di pertemuan berikutnya minggu depan kita akan mempelajari tentang ma, ya, pengertian ma, membagi apa? Hukum-hukum ma, kaitannya dengan cara membaca Al-Quran, melafalkan huruf-huruf dan sebagainya. Ini nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya, khusus berkaitan dengan materi hukum-hukum mat. Ya, untuk di rumah silahkan dipelajari terlebih dahulu. Ketika nanti ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan di kelas. Oke, itu kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ayo kita katakan alhamdulillah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya Allahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.